gugatan teman-teman dari 01 maupun 03 kepada Mahkamah Konstitusi itu adalah lebih pada apakah memang ada bukti-bukti terjadinya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh KPU. Jadi MK itu ditempatkan sebagai sebuah mahkamah yang mengadili sengketa pemilu, tapi bukan hanya persoalan angka. Namun mereka sebagai wakil-wakil Tuhan yang menjaga konstitusi Indonesia itu juga memiliki kewenangan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang harusnya taat terhadap undang-undang. Ya, pertama kalau kita bicara mengenai gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka jangan lagi hanya mengandalkan tentang angka-angka. Artinya yang digugat bukan angka-angka saja, bukan persoalan angka-angka. Karena kalau angka-angka nanti akan melegitimasi bahwa Mahkamah Konstitusi itu merupakan mahkamah kalkulator gitu ya. Hanya membahas dan mengadili persoalan adanya selisih angka, dan selama ini ada istilah kalau selisihnya itu terlalu besar, katakanlah melebihi 2%, itu seringkali ditolak oleh MK kalau dalam konteks mereka dianggap sebagai mahkamah kalkulator tadi, kalkulator hitung-hitungan. Oleh karena itu yang harus dijadikan sebagai isu untuk boleh dikatakan gugatan teman-teman dari 01 maupun 03 kepada Mahkamah Konstitusi itu adalah lebih pada apakah memang ada bukti-bukti terjadinya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh KPU. Jadi MK itu ditempatkan sebagai sebuah mahkamah yang mengadili sengketa pemilu, tapi bukan hanya persoalan angka. Namun mereka sebagai wakil-wakil Tuhan yang menjaga konstitusi Indonesia itu juga memiliki kewenangan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang harusnya taat terhadap undang-undang. Nah, di situ yang sebenarnya adalah yang harus disiapkan oleh teman-teman, terutama dari 01 ya, yang tadi disampaikan oleh Mas juru bicaranya. Dia Mas siapa tadi lupa saya. Mas Rohim, Mas Rohim. Mas Rohim, ini caleg dari PKB di Jawa Timur. Ini harus disampaikan adalah bukti-bukti tentang pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, katakanlah begitu. Kalau terjebak ke dalam angka-angka, terjebak dengan ini ada kecurangan-kecurangan yang terkait dengan angka, nanti penyelesaiannya adalah harus memberikan bukti-bukti di TPS mana, buktinya apa di TPS ini ada kecurangan, seperti yang juga dilakukan di KPU kemarin. Dan itu akan menjadi persoalan yang sangat teknis dan menyita energi maupun juga kadangkala kelemahan dari para penggugat adalah lemahnya dalam mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Karena kan cepat sekali dan bukti-bukti itu juga kadangkala juga tidak sempat dikumpulkan atau hilang atau bahkan ada yang menghilangkan. Oleh karena itu yang sekarang bisa menjadi agenda dan itu akan lebih berhasil kalau yang dilakukan oleh 01 maupun 03 itu adalah bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh KPU. Misalnya tentang tadi terkait dengan Sirekap. Itu juga apakah memang ada desain, karena kalau ngomong tentang Sirekap ini kan persoalannya kan jadi rumit juga gitu kan. Apakah memang Sirekap itu sudah didesain dan memungkinkan adanya kecurangan di situ? Itu ada pelanggaran undang-undang, itu bisa pelanggaran undang-undang ITE. Karena ketika sebuah lembaga atau organisasi itu membuat sistem elektronik, yang namanya Sirekap itu kan sistem elektronik ya. Sistem elektronik itu tidak semua orang bisa mengakses. Bahkan aparat pun belum tentu boleh mengakses. Yang boleh mengakses
hanya petugas yang dibenarkan oleh peraturan atau prosedur yang dibuat. Misalnya, kalau yang mengakses itu, yang memasukkan itu PPK di kecamatan, ya, yang mengedit juga PPK di kecamatan, maka orang-orang yang di luar PPK tidak serta-merta walaupun dia petugas bisa mengakses. Nah, kalau seperti itu ternyata ada yang bisa mengakses, misalnya dia dari daerah lain, bisa mengakses KPU di kabupaten yang sebenarnya tidak punya data-data langsung di tingkat kecamatan, bisa mengakses, aturannya ada pelanggaran enggak? Kalau aturannya ada pelanggaran, ini berarti adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Apalagi kalau misalnya ini kan ada juga sempat sekarang menjadi perbincangan dan akan dimintai konfirmasi kepada Polri, ya, kepada Kapolri. Apa betul Kapolres dan Kapolsek itu juga bisa mengakses Sirekap? Kalau itu betul, ya ini belum tentu karena sedang akan dikonfirmasi kepada Kapolri ini. Kalau betul memang dia bisa mengakses, itu juga illegal access. Itu akses yang dilakukan secara ilegal karena sebenarnya yang namanya sistem elektronik itu selalu ada kata-kata di dalam undang-undang ITE itu setiap orang tanpa hak. Jadi yang boleh mengakses adalah yang berhak. Yang berhak itu adalah orang yang ditunjuk dalam prosedur yang diatur dalam undang-undang atau peraturan KPU atau perjanjian-perjanjian yang menunjuk pada seorang. Ketika bukan orang yang mendapatkan hak secara legal, tidak ada basis hukumnya, itu berarti pelanggaran terhadap undang-undang. Itu baru satu aspek. Belum aspek mengenai katakanlah pengubahan, misalnya kalau ada bukti-bukti kecurigaan terhadap perubahan-perubahan angka-angka dan sebagainya. Harusnya tiap TPS cuma 300 maksimal, tiba-tiba melebihi itu. Kenapa dibiarkan dan sebagainya. Itu juga menjadi alat pembuktian dan juga sekaligus digugat di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, Mahkamah Konstitusi jangan hanya diminta untuk mengadili masalah angka-angka. Karena kalau angka-angka boleh dikatakan, lah 01 aja cuma 24% kok, masa mau menggugat yang 58%, terlalu jauh. Dan untuk membuktikan bisa menaikkan angka karena ada kecurangan, katakanlah ada 1000 TPS curang, katakanlah begitu, lalu harus membuktikan di 1000 TPS itu pun untuk katakanlah nanti dilakukan pemilihan ulang di 1000 TPS juga belum tentu mampu untuk meningkatkan suaranya sampai ke 58%. Jadi ini kalau terjebak ke angka-angka, boleh dikatakan semuanya itu useless, tidak ada gunanya. Ini perbuatan yang sia-sia, padahal kan anil lahwi mu'ridun. Nah, kita harus menghindari perbuatan yang sia-sia. Nah, oleh karena itu tadi sekali lagi konsep-konsepnya adalah konsep-konsep yang perlu digugat, itulah gugatan-gugatan hukum, gugatan-gugatan yang terkait dengan pelanggaran undang-undang. Seperti Sirekap atau mungkin intimidasi-intimidasi yang semuanya harus menunjukkan bahwa itu dilakukan secara masif dan pengaruhnya besar terhadap perolehan suara maupun sikap masyarakat mendukung dan tidak mendukung. Oleh karena itu ini lebih masuk akal dibandingkan dengan hanya menggunakan angka-angka. Yang kedua, kita harus mampu menempatkan para hakim ini adalah hakim-hakim yang terhormat yang memang mereka ini memiliki legitimasi untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Sekaligus mereka harus percaya diri sebagai wakil-wakil Tuhan yang menjaga konstitusi. Kan sebenarnya mereka itu kan dianggap sebagai pengadil begitu ya. Itu seperti itu. Kalau perlu begini, kita harus memprofiling seluruh hakim-hakim MK itu. Profilingnya apa? Untuk memberikan warning supaya mereka bisa berperilaku adil ketika mereka mengadili gugatan ini. Jangan sampai seperti sekarang udah dihitung nih. Ini dari 9 hakim kira-kira berapa yang akan menerima, berapa yang akan
menolak atau katakanlah nanti akan ya mengalahkan begitu karena ini yang 4 ini dari pemerintah atau dari kelompok-kelompok partai politik tertentu pendukung pemerintah, yang ini yang tidak. Kalau hanya sekedar seperti itu hanya hitung-hitungan hitung-hitungan menang kalah saja. Tapi yang perlu dilakukan, masyarakat itu perlu diberikan semacam pencerahan bahwa hakim A ini latar belakangnya seperti ini. Walaupun dia dipilih sama pemerintah, sampaikan ini dipilih oleh pemerintah, partainya ini. Supaya apa? Supaya mereka itu merasa diawasi oleh kita semua. Tapi kalau tidak ada profiling terhadap semua hakim, sehingga lalu mereka merasa dirinya itu tidak diawasi. Memang manusia itu kalau diawasi dan tidak, itu berbeda perilakunya. Makanya dalam konteks ini, teman-teman 01 dan 03 ini perlu memprofiling para hakim-hakim MK. Supaya apa? Bukan untuk menekan, supaya mereka betul-betul disentuh rasa kemanusiaannya untuk bertindak adil. Karena mereka lah orang-orang yang terpilih dari jutaan orang di Indonesia, puluhan juta orang di Indonesia, bahkan mungkin jutaan ahli hukum hanya diambil 9 orang. Kira-kira demikian, Mas Yusuf. Baik, Prof. Ini kan ada isu atau dugaan server ini ada di luar negeri, kemudian juga ada dugaan kerjasama dengan Alibaba. Ini bagaimana nih? Bukan isu. Bukan isu lagi ya? Sudah pengakuan. Udah pengakuan ya? Ini bagaimana, Prof? Bisa dijadikan sebuah delik ya? Pertama, kalau server itu kan tadi saya katakan server itu adalah sistem elektronik. Ya, sistem elektronik itu di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, pasal 15 itu disyaratkan bahwa penyelenggara sistem elektronik itu harus menjamin sistemnya itu aman, andal, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, apakah aman? Apakah andal? Apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya sesuai ketentuan undang-undang? Makanya saya katakan ini yang harus disampaikan ke MK itu persoalan pelanggaran undang-undang. Nah, kalau tidak aman, kenapa tidak aman? Lah gimana mau aman kalau dia servernya ada di luar negeri? Ya, apakah itu di Singapura atau mungkin di Cina begitu. Bagaimana katakan aman? Kita tahu bahwa di Cina itu ada semacam undang-undang juga. Kalau di Amerika kita kenal namanya US Patriot Act dan US Cloud Act, bahwa semua semua korporasi dan lembaga yang milik Amerika, yang ada di Amerika, pemerintah Amerika bisa mengakses. Itu di Amerika. Di Cina juga ada undang-undang semacam itu, sama. Bahwa perusahaan-perusahaan Cina itu bisa diakses oleh pemerintah Cina. Makanya TikTok itu sekarang dilarang di Amerika kalau dia tidak bisa memisahkan antara TikTok aplikasi di Amerika dengan ByteDance yang yang perusahaan yang ada di Cina harus dipisahkan. Karena ada asumsi undang-undang di Cina itu memungkinkan pemerintah itu mengakses perusahaan-perusahaan yang kantor pusatnya di Cina atau yang ada di Cina. Nah, itu berarti tidak aman. Itu kan? Itu tidak aman. Dan juga melanggar Undang-Undang ITE. Itu pasal 15 tadi. Belum lagi kalau ternyata yang mengakses itu orang lain yang tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Indonesia atau peraturan Indonesia, itu melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE. Tambah lagi kalau misalnya informasi datanya kemudian ternyata ada manipulasi atau rekayasa, itu melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE, bahwa seolah-olah asli, ternyata tidak, kan begitu. Jadi baru ditempatkan di luar negeri aja bermasalah. Kemudian diakses oleh orang yang tidak berhak di dalam Undang-Undang Indonesia atau peraturan yang ada di Indonesia, itu bermasalah. Diubah tambah lagi, dan itu pidana. Pidana sampai 12 tahun pidana untuk kalau ada pengubahan. Sehingga kalau ada pelaku pengubahan dan betul-betul terjadi pengubahan, apakah itu dikunci atau apakah itu sistemnya itu buruk sehingga lalu tidak sesuai dengan aslinya, itu pelaku itu kalau dalam Undang-Undang ITE selalu dikatakan setiap orang, O-nya besar,
ketika disebut O-nya besar itu bisa orang per orang, naturalek person, tapi bisa atau private gitu ya, tapi bisa O besar itu berarti reh person, yaitu organisasi atau perusahaan atau lembaga. Sehingga kalau itu pelakunya adalah suatu lembaga atau organisasi, maka organisasi itu harus tanggung jawab, yaitu ketuanya atau pimpinan tertingginya. Ya ketua KPU harus bertanggung jawab. Karena setiap orang, pengertian orang Anda lihat nanti di Undang-Undang ITE itu, O-nya pasti besar. Nah, O besar itu artinya yang harus tanggung jawab bukan hanya petugas, personal petugas, tapi bisa lembaganya. Itu Mas Yusuf. Yang jelas ini kalau memang ditengarai memiliki potensi melanggar undang-undang, maka ya itu yang coba diungkap di Mahkamah Konstitusi biar ahli-ahlinya juga bicara mengenai benar-benar ada enggak yang namanya orang yang sebenarnya tidak berhak itu mengakses. Ada enggak orang yang merubah-rubah tidak sesuai dengan aslinya. Ada enggak bahwa data itu benar-benar di luar negeri sehingga melanggar azas keamanan keandalan, bahkan juga melanggar Undang-Undang PDP. Ya, karena ketika ada data-data milik masyarakat Indonesia, data warga negara Indonesia ditaruh ke luar negeri, maka sebenarnya harus minta izin. Ya, minta izin. Misalnya di Indonesia nggak ada perusahaan yang mampu melakukan hal seperti itu, boleh di luar negeri, tapi harus minta izin. Dan itu pun harus sistem di negara yang kita tempatkan servernya atau datanya itu lebih baik dalam konteks kerahasiaan dibandingkan Indonesia. Saya yakin kalau di Cina pasti bisa diakses oleh pemerintah Cina karena memang undang-undangnya ada seperti itu. Yang di Amerika istilahnya adalah tadi US Cloud Act, tapi kalau di Cina pakai bahasa Cina saya agak lupa. Gitu, Mas.